Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti, NPM 234100102. Di sini saya akan menjelaskan definisi dan model komunikasi interpersonal. Definisi komunikasi interpersonal merupakan hal yang pertama ada Joseph Adevido. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan secara verbal maupun non-verbal antara dua orang atau lebih yang saling memengaruhi. Yang kedua ada Erwin Pace. Komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Yang ketiga ada Deddy Mulyana. Dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi, Suatu Pengantar 2010, menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik secara verbal maupun non-verbal. Yang keempat ada Banlun. Mengartikan komunikasi interpersonal sebagai pertemuan dua orang atau lebih yang terjadi secara spontan dan tidak terstruktur. Yang kelima ada Everett M. Rogers. Berpendapat komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa individu. Selanjutnya dikutip dari buku Pengantar Ilmu Komunikasi 2016 oleh Hafidz Canggara, komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Misalnya, percakapan antara dua orang yang saling mengenal dan tidak sengaja bertemu. Percakapan ini berlangsung spontan dan tanpa direncanakan. Model komunikasi interpersonal ada tiga. Yang pertama, model linear. Model pertama dalam komunikasi interpersonal digambarkan sebagai bentuk yang linear atau searah. Proses di mana seseorang bertindak terhadap orang lain. Ini adalah model lisan yang terdiri atas 5 pertanyaan. Siapa? Apa yang dikatakan? Sedang berbicara di mana? Berbicara pada siapa? Apa dampak dari pembicaraan tersebut? Yang kedua, ada model interaktif. Model interaktif menggambarkan komunikasi sebagai proses di mana pendengaran memberikan umpan balik sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikan. Lalu yang ketiga, ada model transaksional. Menekankan pada pola komunikasi yang dinamis dan berbagai peran yang dijalankan seseorang selama proses interaksi. Ada pula jenis-jenis komunikasi interpersonal. Yang pertama ada lisan. Komunikasi interpersonal lisan adalah jenis komunikasi yang melibatkan pertukaran peran secara langsung antara dua orang atau lebih melalui ucapan. Dalam komunikasi ini, pesan disampaikan menggunakan kata-kata, nada suara, intonasi, dan kecepatan bicara. Komunikasi lisan memiliki beberapa ciri khas: spontan, interaktif, umpan balik. 2. Mendengarkan. Mendengarkan merupakan salah satu aspek penting dalam komunikasi interpersonal. Mendengarkan secara aktif tidak hanya sekedar mendengar suara, tetapi juga memahami pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal. Lalu ada mendengarkan pasif. Mendengarkan dengan tingkat partisipasi rendah, hanya fokus pada kata-kata yang diucapkan tanpa memahami makna yang lebih. Lalu ada mendengarkan aktif. Mendengarkan dengan penuh perhatian, berusaha memahami pesan secara menyeluruh baik verbal maupun non-verbal dan memberikan respon yang sesuai. Mendengarkan empatik. Mendengarkan dengan berusaha memahami perasaan dan perspektif orang lain, menunjukkan empati dan dukungan. Mendengarkan kritis. Mendengarkan dengan mengevaluasi pesan secara objektif, menganalisis informasi, dan mengajukan pertanyaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Lalu yang keempat ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis sering dianggap lebih sah secara hukum daripada kata-kata lisan. Itu sebabnya sering berfungsi sebagai mode komunikasi resmi. Komunikasi tertulis juga dapat mencakup emoji yang dapat membantu menyampaikan lebih banyak informasi dan konteks emosional yang sulit disimpulkan dari kata-kata itu sendiri. Lalu ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal selalu menyertai komunikasi verbal, menyampaikan makna tanpa menggunakan kata-kata baik tertulis atau lisan. Adalah inti dari komunikasi nonverbal. Itulah penjelasan definisi dan model komunikasi interpersonal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.